halo, balik lagi sama gue Rafael Wawancara Rumina. Dan ya balik lagi sama gue di Anime News gitu cuy. Jadi untuk minggu ini dua ya, karena gue karena ini spesial itu cuy. Ada beberapa manga dan light novel yang diadaptasi jadi anime gitu cuy ya. Dan setelah kemarin kan itu bukan uh, gue nggak ngabarin yang jadi adaptasi anime, dan sekarang gue sekitar ada banyak ya, gue bilang ada 4 adaptasi anime itu ya, manga dan light novel yang diadaptasiin jadi anime. Setelah kemarin kalau disatuin itu, kalau disatuin bakal jadi setengah jam mungkin ya, bakal banyak banget gitu cuy. Jadi gue pisahin, dan yang sekarang khusus buat adaptasi anime gitu cuy. Dan uh, oke, kita masuk yang pertama ya, kan ada 4 ya. Nanti gue takut kepanjangan ya. Jadi pertama tuh ada Dark Gathering yang jadi adaptasi jadi anime ya. Ini source-nya dari manga ya. Kalian lihat di sini tuh baru jam 5 ya, jam 5 sore gitu ya. Eh, ini baru banget itu ya. Pas ya. Itu Dark Gathering gitu ya, dari manga. Kalau misalnya kalian minta gue apa berapa ratingnya ya, kalau di sini ada nggak ya, di uh, My Anime List ada nggak ya manganya, karena di website itu dia itu doang gitu ya, apa namanya tuh ya. Tapi sebelumnya sih belum gue cek sih ya manganya nih, kan anime nih, ini manga. Oke, sepertinya tidak ada di sini ya. Oke, nggak ada gitu ya, mungkin ya, karena gue belum nyari di sini juga di My Anime List. Pokoknya Dark Gathering adaptasi jadi animenya. Dan gue bacain dulu dari sinopsis dari Dark Gathering ya. Nah, ini Kentaro Gentoga adalah seorang mahasiswa yang membenci hantu ya. Sial baginya, dia memiliki bakat untuk menarik roh gitu ya. 2 tahun lalu hubungan ini menyebabkan dia menerima luka spiritual di tangan kanannya, meninggalkan temannya terjebak dalam baku tembak. Peristiwa itu membuatnya menarik diri dan meninggalkan dengan sangat sedikit keterampilan sosial itu ya. Untungnya Kentaro perlahan mulai membaur dengan masyarakat berkat bantuan teman masa kecilnya Eiko Hozuki ya, sebagai teman sebagai bagian dari rehabilitasi ya. Si Kentaro mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai tutor, dan murid pertamanya tidak lain adalah sepupu Eiko ya, Yayoi Hozuki. Selain menjadi anak ajaib ya, ada keanehan lain di Yayoi. Dia memiliki konstitusi spiritual seperti Kentaro ya. Namun tidak seperti Kentaro, dia sangat ingin bertemu roh, berharap menemukan hantu yang membawa ibunya. Saat Kentaro diseret oleh Yayoi dan Eiko ke lokasi angker pekerjaan paruh waktunya apakah semakin menjauh dari tujuan awalnya. Jadi kurang lebih nanti di Dark Gathering ini cerita tentang horror ya, spiritual ya, semodel sama kayak Miruko-chan ya kan. Ini si karakter utamanya bisa nggak hantu roh gitu cuy ya, dan macam-macam lah ya. Dan ini ceritanya si Kentaro ini, kita sebut Kentaro aja ya, gampang. Nama panjangnya terlalu panjang gitu ya. Jadi si Kentaro ini dia dia ya bisa ngelihat dan punya bakat di situ ya, membuat menarik roh gitu ya. Tapi si Kentaro ini takut gitu cuy ya, berarti takut dan ya membenci hantu lah ya gitu cuy. Dan dia akhirnya uh, jadi paruh waktu ya, jadi dibayar sebagai pendamping dari teman masa kecilnya ya. Sini teman masa kecilnya ya, si Eiko ya Hozuki yang sepupunya itu sama kayak Kentaro gitu ya. Jadi ibaratnya tuh si Kentaro nih ya, yang umurnya lebih tua gitu ya, dan lebih banyak pengalamannya gitu sih ya. Karena secara ya dia lebih tua gitu ya, dan pengalaman lebih banyak, dan dia uh, udah lumayan banyak panjang lah ngejalanin sebagai orang yang berbakat itu gitu cuy. Dan ya apa kayak dampingin gitu lah ya. Dan akhirnya si sepupunya itu kan sama kayak Kentaro, dan akhirnya dia beda sama Kentaro gitu. Dan Kentaro terseret lagi, yang awalnya pengen uh, ngejauh gitu ya, ngejauh segala macam, dan akhirnya ya karena si sepupunya ini yang penasaran gitu ya, yang si penasaran dengan roh
yang membawa hantunya ya, yang membawa ibunya dulu gitu ya. Itu akhirnya ngajak si Kentaro itu ke tempat-tempat angker gitu ya. Jadi lebih jauh dari uh, tujuan awal Kentaro ya, kurang lebih gitu sinopsisnya. Ini ada PV pertamanya, kita lihat aja. Nah ini kurang lebih ada ini iya ini karena PV pertama, jadi dipastikan tidak ada scene cutscene yang nanti yang ada di keluar di animenya. Mungkin ini karena manga ya, ini pasti kayak slideshow ya gitu ya, kayak ya slideshow gitu ya kan, nempelin di manganya. Mungkin di sini ada itu sedikit digerakin gitu ya dari di manganya gitu ya. Nah ini adanya si Eiko sepupunya ya. Terlihat yang takut adalah Kentaro gitu ya. Sepertinya sepupunya GG. Oke, sepertinya sepupunya GG. Oh, keren. Gua salah satu yang kehook ya di PV pertamanya ya. Biasanya kan untuk PV pertamanya nih, selain yang itu ya, yang anime yang season berikutnya, PV pertama dari season berikutnya atau segala macam itu kan udah ada season sebelumnya, dan PV pertama biasanya udah ada cutscene biasanya gitu ya. Ini karena anime baru ya, ini salah satu anime baru yang PV pertamanya udah ngehook banget kalau menurut gua ini ya. Pertama tuh di sini belum ada scene yang akan ditampilkan di animenya ya untuk PV pertamanya, cuman dari manganya doang. Dari manganya kayak di kasih sedikit animasinya dan dengan backsoundnya, dan apa tuh di baru dengan sedikit animasi yang dari manganya dianimasiin sedikit gitu ya, yang menurut gue jadi lebih bagus nih karena source-nya dari manga juga gitu cuy. Dia ngambil nya dari manga yang biasanya itu nampilin karakternya doang. Ini PV pertamanya dari Dark Gathering lebih ngeceritain atau narik pasar. Ini gua anime yang serem nih ya. Kesan gue pertama di PV pertama dari Dark Gathering yang anime bergenre supernatural ini adalah serem cuy. Kalaupun ini gue belum dapat cutscenes-nya dari nanti di animenya ya, baru kayak dari manganya yang biasanya kan PV pertama dari anime-anime yang baru gitu ya, itu cuman nampilin karakternya segala macam yang gue bilang gitu ya, dan akhir di sini nampilin dari sedikit dari manganya gitu ya, yang mungkin kita belum tahu manganya, dan gue juga nggak tahu ada manganya, nggak tahu. Mungkin yang tahu komen di bawah gimana animenya, gimana manganya gitu ya, dan animenya menurut kalian nanti akan gimana gitu ya. Dan sini gue bisa jamin dari manga, dari PV pertamanya ya, ini dari sedikit cuplikan dari manganya sini yang sedikit dianimasiin, ini jauh lebih serem menurut gue dari Miero-chan ya. Kalau Miero-chan kan dia itu lebih animenya lebih point of view-nya lebih ke seorang Mieruko ya, yang seorang indigo segala macem gitu ya, lebih ke situ ya, lebih dia itu lebih kayak nampilin kesehariannya si Mieruko-chan sebagai seorang yang bisa, yang memiliki bakat spesial gitu cuy ya. Dan dia yang kalau ada ya ada hantu, ada roh segala macam, diem segala macam, dia sama si Kentaro ya, persis sama Kentaro si Mieruko ya, nanti mungkin lah ya. Karena kalau dari sinosisnya itu ya si Miroka sama kayak si Kentaro, cuman bedanya si Kentaro dia benci dan nggak mau dekat-dekat. Kalau si Miroko dia nggak benci, tidak takut, cuman ya biasa gitu ya. Cuma bedanya sama si Miroko sama si Kentaro kayak gitu cuy. Tapi gue dari PV pertamanya menurut gue ya dari PV pertamanya gue bisa jamin ini lebih serem dari Mirko ya kalau untuk dari PV pertamanya gitu ya. Nanti mungkin kalau gue nonton kalau ada waktu ya, karena ada banyak juga yang gue skip dari season sebelumnya juga ya, dari yang belum gue tonton gue skip ya. Ada banyak yang gue skip, nggak gue tonton animenya, jadi gue nggak bisa nonton semua. Gue nonton apa yang gue pengen nonton aja gitu ya. Mungkin nanti kalau udah keluar
kalau ada waktu ya dan gue pengen nonton, mungkin gue bakal bikin video pendapat gue gitu ya, video pendapat gue, video review gue, sama kayak yang udah-udah ya, sama kayak yang udah-udah di sini, kayak si Isekai Q dan juga Tate no Yusa ya, yang baru dua ini aja yang gua beri pendapat dan review ya, lebih ke review dan pandangan gua setelah nonton itu anime ya. Kalau si nanti untuk playlist Isekai Q masih ada satu lagi di setelah semua animenya episodenya keluar dan udah gue tonton ya, tentu saja gitu ya, karena sini baru keluar episode 3 gitu ya untuk itu Isekai Q udah keluar semua. Gue bikin video terakhirnya untuk Isekai Q untuk full review dan full experience gue setelah nonton Isekai Q gitu ya, dan pendapat gue gimana gitu ya. Dan ini kalau ada waktu nanti gue itu lagi ya, kalau ada keluar ini kan premiernya baru 2023 ya, jadi untuk Dark Gathering ya, jadi tahun depan bakal keluar dari Dark Gathering ya, saya anime bergenre supernatural horror gitu ya, dan ada komedinya juga, gitu. Jadi setelah apa namanya tuh di setelah ada horor-horornya ya, dibalut dengan ada komedi ya kan gitu ya. Jadi komedi yang dibalut dengan horor, atau horor yang dibalut dengan komedi, enggak sih, komedi yang dibalut dengan horor mungkin gitu ya. Nah ini dari PV pertamanya serem gitu ya, penggambarannya serem. Kalau dari manganya penggambarannya serem, dari PV ini dia berani nampilin beberapa dari manga yang kalian tahu. Dari manga dijadiin PV itu menurut gue bisa feel itu ya, dapat seremnya bisa, dan gak dapat feel dari seremnya juga bisa itu. Jadi ini dia salah satu menurut gue gebrakan yang berani gitu ya, dengan PV-nya menampilkan manganya yang sedikit kasih animasi dan background yang tepat gitu ya. Nanti kita lihat dari animenya gimana. Dan gue belum pernah baca manga sama sekali yang horor gitu cuy ya. Itu bisa dapat ya. Kalau di sini kan gue ngeliat sebentar doang dari PV-nya, kebetulan di PV pertamanya nampilin dari manganya ya, dan ini menurut gue udah cukup serem gitu ya, dengan kasih background ya. Jarang kan gue ngomong serem gitu sih ya kan, biasanya kan gue main game horror segala macem gitu ya, cuman sosok serem. Kalau ini beneran serem gitu cuy ya, untuk manganya gitu ya, bukan sosok serem. Nih beneran serem cuy ya, beneran serem ini cuy ya. Jadi telat aja nanti 2023, dan kalau ada PV keduanya kita bakalan reaction lagi. Nih baru teasernya dan bakalan gue ya reaction ya, sama kayak nanti Arknight yang teaser terbarunya udah keluar, nanti kita reaction aja. Jadi berikutnya ada dari ini ya, Rogi ne Sonatae Isekai ya kan, judulnya panjang, saving 80.000 gold in another world, pokoknya itu ya. Ini dapat adaptasi animenya ya, kisah menghasilkan uang dunia lain. Ini ini apa namanya tuh, udah translatein big news gitu ya nih. Ini keputusan anime gitu ya. Nah di sini kalau kalian klik di sini dia kasih trial gratis satu panel tuh ya, satu panel dari manganya ya, sayang ini kan bentuknya kayak foto gitu kan, tidak bisa translatein ya. Jadi ya dapat satu panelnya. Kalau kata kalian lihat di sini ya, gua nggak tahu ini episode kan episode 1 ini ya, chapter 1 gitu ya. Nih tiba-tiba dia tuh bangun di sebuah rumah ya, sini kalian lihat, dengan gubuk ya, dengan kayu khas dunianya isekai. Jadi kalau dunia isekai itu ciri khasnya adalah rumah kayu ya, berbahan dasar kayu dengan temboknya. Jadi kayunya bukan kayak gubuk, kayunya kayu bagus gitu ya. Kayu tebal gitu ya, kayak tahu yang di Tensura kan ya. Nah kayunya kayu model-model gitu. Kalau gubuk kan kayunya kan
gitu kan, beda kan, kayak kayak model gitulah ya. Kalian tahu lah ya. Kalau di isekai itu modelnya gini, dan kita tahu dia tuh berarti terbangun di sebuah desa. Biasanya kalau uh, latarnya model gini biasanya desa itu cuy. Tapi kalau udah ada uh, tembok-tembok terus ya tembok-tembok, jadi dasarnya temboknya itu udah bata gitu ya, udah bataku gitu ya, udah tembok lah ya, dengan dari uh, kayu pembatasnya, dan lu pastikan itu dia terbangun di sebuah desa gitu cuy ya. Kalau tembok-temboknya udah dari bata ya berarti kita lihat lagi ya, apakah dia di kamar, misalkan dia ini terbangun ya di kamar ya, kita analisis itu cuy, ini apakah di barang-barang ada ya, barang-barang khas mewah, khas-khas eh, abad pertengahan Eropa gitu ya, barang-barang interiornya itu berarti dia bangun di eh, bangsawan gitu ya, rumah bangsawan. Atau kalau misalnya barang B aja gitu ya, biasa ya kan, tidak barang-barang mewah khas Eropa, pastikan itu adalah rumah yang ada di kota gitu ya, dan ini pasti di desa, dan ya desa kecil mungkin, nggak tahu lah ya. Ya, dia terbangun di sebuah desa ini ya, rumah desa entah apa itu ya, untuk ini awal-awalnya itu ya. Dan ini dari kenapa dia kasih satu trial episodenya ya dari manganya. Karena ini source-nya itu dia like novel gitu ya, like novel ya kan. Ini ada manganya ya kan, ada mungkin dari sini sih ada manganya juga gitu ya, ada manganya juga, tapi untuk resource-nya dari animenya yang akan digarap itu dari light novel lah. Dan ya yang baca manganya atau light novelnya itu pasti nanti tahu akan gimana ya, dan pasti akan ada yang dilewat, yang di skip, dan bisa disambungin biasanya gitu gitu cuy ya. Untuk full episode-nya belum tahu berapa ya, dan runtime-nya harusnya 23 menit, 23 menit 24 menit gitu ya harusnya ya kan. Ini kita close dulu biar nggak banyakan pusing ngeliatnya. Nah ini tweetnya, nanti source-nya gue taruh di bawah ya semuanya. Ini kayak gini doang tweetnya gitu ya. Nah ini membaca percobaan gratis tadi udah kita lihat, udah kita sedikit analisis, gue bacain itu sinopsisnya dulu cuy. Nah ini kalau kalian lihat di sini di website ini ya, di website ini itu 4,6 ya, cukup nggak gede gitu ya. Di sini dari 46, dari 4,6 dari 5 itu ya, 14 itu yang review out of 14, pokoknya itu ya. Nah, gue bacain dulu di sini ya, lumayan panjang. Seorang gadis berusia 18 tahun yang kehilangan keluarganya karena kecelakaan ya suatu hari, Yamano Mitsu jatuh dari tebing dan pindah ke dunia lain dengan tingkat peradaban Eropa abad pertengahan. Mitsuha yang menemukan bahwa mungkin untuk pergi dan kembali ke bumi setelah pertarungan mematikan dengan serigala, memutuskan untuk hidup di kedua dunia. Saya akan mencoba ini kan, nah ini demi keamanan di hari tua saya mengincar 80.000 koin emas. Saya akan mencoba untuk tidak membiarkan hal-hal aneh beredar dan mengganggu kemajuan dunia, tetapi saya tidak akan menahan diri demi kehidupan dan keselamatan saya yang mudah, sambil membawa 3 pistol bersama dengan kata-kata dan perbuatan yang tampak sopan di kepalanya. Yang mana Mitsuha adalah gadis yang licik ya, berusaha untuk menghasilkan uang bahkan untuk tubuh kecil yang terlihat seperti anak kecil bagi orang asing ya kan. Rahasiaku terlalu berbahaya katamu ya, tidak apa-apa, saya akan pindah saat dorongan datang untuk mendorong. Jadi kurang lebih ini adalah menceritakan nanti seorang gadis usia 18 tahun yang bisa pindah ke dua dunia, isekai dan juga bumi gitu ya, dengan dunia aslinya dengan bumi ya gitu ya, kita menyebutnya bumi, isekai dan bumi gitu ya, dengan bumi gitu ya. Jadi ini secara konsep orang yang bisa balik bolak-balik itu yang gua tahu cuma Hantaro Kumo-sama yang bisa balik ke bumi, dan juga isekai gitu ya, bisa balik ke bumi dan bumi dan isekai yang nama belibet gitu ya.
Isekai dan Bumi itu setahu gua Tarkumo sama, dan ini baru ya satu lagi setahu gua itu. Kalian yang tahu anime isekai yang bisa bolak-balik gitu ya dari isekai ke Bumi gitu ya, bukan isekainya bukan game gitu ya, maksudnya yang bener-bener uh, dia masuk ya, kalaupun misalnya dia ada HUD-nya tuh ada HUD game gitu ya. Ya kan maksud gua tuh bukan dia pakai alat tiba-tiba kayak main game VR itu cie gitu. Ya kalau menurut gue kalau dia main kayak alat terus masuk isekainya itu lagi maksudnya ya isekainya isekai pakai alat kayak game, itu menurut gue itu intinya jadi ke game bukan isekai gitu ya. Jadi ini dia bisa bolak-balik ke isekai, menurut gue lumayan baru gitu ya, baru yang gue lihat ya kan, itu baru Tarkomo sama setahu gue gitu cuy. Dan ini mungkin ceritanya bakal I don't know men ya kan, gue nggak tahu, kayaknya sih alurnya bakal ringan kayaknya gitu ya cuy ya, karena di sini tidak diperlihatkan sinopsisnya itu gimana dia itu apa namanya tuh ngalahin bosnya gitu ya. Ini dia lebih ke nyimpan uang 80.000 koin emas gitu ya, bukan maksudnya bukan perjuangan ya ngalahin sesuatu gitu ya mungkin ya. Gua nggak tahu sih, harusnya sih nggak berat sih ini ya kan, biasanya nggak berat alura gitu ya. Kayaknya gue nggak tahu gimana nanti ceritanya, kita lihat aja karena PV-nya juga belum keluar dan premiernya bakal keluar di bulan Januari 2023 sini ya. Premiernya udah keluar, akan keluar di bulan Januari 2023 tapi belum keluar PV-nya sama sekali gitu ya. Ya gue nggak tahu nanti apakah udah deket-deket dia baru ngeluarin PV-nya atau kayak ya isekai di smartphone yang season kedua juga dia belum keluarin PV-nya. Ya jadi ya jangan berharap banyak lah ya, kita dia aja belum ngasih PV-nya gitu ya. Jadi ya itu dari Rogu ya, Rogu nih Sonatai ya kan, Sonatai pokoknya itu ya isekai ya, saving 80.000 gold gitu ya. Untuk yang berikutnya yang ketiga itu ada dari Sasaki Pichan gitu ya. Kita masuk ke bacaan sinopsisnya dulu ya seperti biasa ya untuk mempersingkat durasi karena udah 22 menit gitu cuy ya. Meskipun kehidupan korporat Sasaki yang membosankan terus menerus dipenuhi dengan pekerjaan, hal itu membuatnya lelah dan tidak puas di penghujung hari ya kan, dalam mencari beberapa persahabatan untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya. Ia mengunjungi toko hewan peliharaan dengan iseng. Dia tidak menyadari dia akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah menetap di burung mengemaskan ya dan membawanya pulang, teman sekamar barunya mengungkapkan bahwa itu sebenarnya makhluk bijak yang luar biasa dari dunia lain yang segera menganugerahkan Sasaki dengan kekuatan gaib serta kemampuan untuk menyeberang antar dunia ya kan. Yang Sasaki ingin lakukan hanyalah menggunakan kekuatan baru ini untuk hidup dalam kedamaian dan kenyamanan. Tetapi ada lebih dari beberapa karakter penuh warna yang mungkin menghalanginya. Jadi ada orang ini lagi-lagi isekai gitu cuy ya. Jadi bisa nyebrang, gua nggak tahu dunia lainnya entah isekai apa gimana atau gimana gitu ya. Itu dia bisa nyebrang ya, dia bisa nyebrang ke dunia lain ya, dan nggak sengaja entah dari mana asalnya ya. Sinopsisnya di sini belum tahu ya, ini ada burung ajaib entah dari mana ya kan, itu ngasih dia kekuatan ya kan, yang itu dia bisa naik kekuatannya buat tadi mana ya. Nah ini untuk nyebrang antar dunia, sama kayak saving 80.000 gold bisa nyebrang antar dunia gitu cuy ya. Dan untuk yang itu ya, untuk PV-nya ada 2 menit ya kan. Kita lihat pertamanya ada Sasaki Chan nyebutin judulnya, dan ini adalah Sasakinya. Ini PV pertama ya, setahu gue pertama, nah benar pertama baru announcement. Ini Sasakinya dan ini burung ajaibnya itu ya. Dan ya seperti yang gue duga kayak gini itu ya, karena emang PV pertama dan ini
dari light novel. Ini kayak cuplikan tuh dari kayak dari manganya gitu ya, dari manga. Ini ada musiknya dari manga, tapi sedikit dianimasiin gitu cuy. Nah sih ya agak agak random. Nih diliatin ini ada tiket itu hewan peliharaan yang tadi disebutin di sinopsisnya ya kan, dari Sasakinya ini, dan ketemu burung ini di uh, tempat hewan peliharaan gitu cuy ya, tadi lihat ada kayak tiket. Nah gitu, dan ini narasi ya, gua nggak ngerti bahasa Jepang ya, jadi ya gitu ya. Nah ini lihat dari orang-orang isekainya, dan ada apa nih, ada sedikit yang menarik nih. Ini dia kayak ngeluarin Wijudama itu ya, dan ada raja itu ya, ada raja. Oke. Ya cuman sedikit kayak manganya, gambar yang sedikit animasi digerak-gerakin, dan ini yang menariknya adalah narasinya yang mungkin karena gue juga nggak bisa bahasa Jepang gitu cuy ya. Narasinya dia lebih nonjolin keasikan animasinya, sedikit nampilin sedikit dari manganya, sama kayak si ini ya ini ya, sama kayak Dark Gathering ya, cuman ini dia lebih ke narasinya yang tonjolin menurut gua gitu cuy, karena gua juga nggak bisa bahasa Jepang ya. Karena kalau gua dari gini doang ya agak kurang tertarik sih gitu cuy ya, jujur aja cuy ya. Gua malah kan lebih nungguin mungkin Dark Gathering ya, mungkin sama ini gitu ya. Jadi ya itu dari Sasaki Tupi-chan gitu ya, yang dia budak korporat yang bisa pindah dunia gitu ya, pindah dunia lagi, nggak sengaja burung entah dari mana yang datang ke situ gitu cuy ya. Itu mungkin akan terjelaskan di animenya ya, dan ini masih premier dan belum keluar preview-nya sama sekali, itu baru announcement doang ya, video announcement. Jadi ya emang gitu cuy ya. Dan selanjutnya terakhir adalah dari Gimae Seikatsu itu cuy ya, yang terakhir ada Gimae Seikatsu, like novel yang dapat adaptasi animenya gitu cuy ya. Dan gue lihat di website ada yang itu manganya gitu ya, itu baru sedikit gitu ya. Dan kita baca sinopsisnya dulu biar aja kita baca ngeliat PW-nya nggak itu nggak pelongo gitu ya. Dari teman sekelas hingga menjadi kakak adik yang tinggal di satu atap, jadi sama kayak yang udah keluar sekarang gitu ya. Setelah ayahnya menikah lagi ya, Asamura Yuta akhirnya mendapatkan adik tiri baru. Kebetulan dia adalah gadis cantik nomor 1 di tahun ajarannya, Ayase Saki. Setelah mempelajari nilai-nilai penting dalam hubungan pria dan wanita berkat orang tua mereka sebelumnya, mereka berjanji satu sama lain untuk tidak terlalu dekat tetapi tidak terlalu jauh, hanya menjaga jarak yang samar dan nyaman ya. Di satu sisi Sasaki sudah berusaha keras sendirian demi keluarganya, tidak tahu bagaimana mengandalkan orang lain. Sedangkan Yuta tidak yakin bagaimana melakukannya dengan benar, berdiri di tempat yang cukup setara. Keduanya perlahan-lahan mempelajari sensasi nyaman hidup bersama. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi orang asing semakin hari-hari berlalu. Lalu akhirnya ini berakhir dengan cerita cinta untuk yang kita tahu. Jadi awal-awalnya basically kayak anime yang sekarang keluar apa tuh ya, gua lupa yang sekarang keluar ya pokoknya gitu, yang sekarang keluar apa ya, yang sekarang keluar itu apa sih judulnya, lupa gitu cuy. Gue belum nonton, misalnya dari gue belum nonton episodenya itu. Nah ini sama awal-awalnya sama kayak si dia ya, si doi ya kan, si doi ya kan, yang awal-awalnya yang nikah, cuman bedanya itu kan kalau ini kan dia ya kan mantannya yang jadi adiknya gitu ya kan, jadi adiknya mantannya. Kalau ini ya
super idol ya kan di sekolah gitu ya, cewek paling populer gitu ya yang uh, jadi ada tirinya gitu cuy ya kan. Dan ya kehidupan, mungkin kalian yang udah nonton anime ini bakalan tahu ya, karena awal-awalnya kurang lebih kayak gini gitu ya, formulanya kayak gini. Tapi nanti kita lihat yang untuk segi eksekusinya ya, apakah bisa mencapai rating yang sama seperti ini gitu ya. Untuk di live chart ini tinggi gitu ya, mungkin untuk di My Anime List bisa 7,5 atau 7 doang gitu ya. Nah di live chart biasanya lebih tinggi gitu ya. Apakah sama untuk formulanya sama gitu, nanti apakah eksekusinya apakah lebih baik atau gimana itu ya. Nah kita lihat PV-nya itu ya. 感情が兄弟だからなのか、それとも違うのか。浅村優太です。はじめまして。はじめまして、綾瀬咲です。あなたも私に何も期待しないでほしいの。こういうすり合わせができるの、地味に助かる。Untuk awal-awalnya ya lagi-lagi lebih ke sinopsisnya ya, dan uh, ya pengenalan karakter ditambah sinopsisnya dan backsoundnya yang cukup nyaman menurutku untuk PV ya. Ini jatuhnya PV ya, apa announcement ya, sekali lagi baru announcement, belum keluar, belum PV-nya, baru announcement. Jadi emang gitu. Dan ya gue speechless aja sih. 浅村君、フラットなんだ。仲のいい女の人とかいたんだ。 Dan kayaknya gue bakal ketagihan sih sama ini anime sih, dengan emang dengan lagunya dan ya karakternya salah satunya, dan mungkin ceritanya dan karakter yang juga menarik, dan mungkin nanti jalan ceritanya menarik gitu ya. Ya gue belum dapat gambaran dengan anime yang model gini. Mungkin gue bakal nonton dulu ini anime gitu ya, biar gue tahu nanti kurang lebih gambarannya gimana. Karena untuk awal-awalnya formulanya tuh sama ya, kayak anime ini ya, kayak anime sebelah gitu ya, sama kayak anime sebelah. Formulanya awal-awalnya ya, walaupun nanti eksekusinya udah pasti berbeda ya. Untuk segi eksekusinya tuh pasti berbeda, walaupun formulanya sama ya. Mungkin ya itu aja ya, udah panjang banget ya, 30, gua record 33 menit, setengah jam ya. Jadi ya mungkin itu aja dari gua, sekian dari gua. Kalau ada yang mau tamin komen di bawah, maaf ya untuk yang ini panjang, yang pasti kepanjangan, makanya gak mau gua satuin dari yang news kemarin, karena pas time mungkin 40 menit gitu cuy ya. Jadi ya itu aja. Dan next video ada reaction dari PV terbaru dari Arknight ya, yang jadi anime gitu ya. Dan gue lupa rilisnya kapan gitu ya, rilis animenya maksudnya, bukan rilis itu PV nya gitu ya, rilis animenya. Jadi ya sekian dari gue, goodbye, dadah.